Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa lebih dahulu ya, dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini diberikan kelancaran, kemudahan dan keberkahan. Amin. Baik, untuk kehadiran semuanya hadir ya. Satu yang tidak hadir. Oke, kita lanjut. Bahwa materi kita pada hari ini adalah tentang ilmu hadis. Ilmu hadis. Kita perlu mempelajari tentang ilmu hadis. Namun sebelumnya kalian sudah pernah mendengar tentang ilmu hadis? Pernah mendengar? Apa itu hadis? Yang kita sudah pernah kita sampaikan mungkin secara global bahwa hadis itu adalah ucapan Nabi, perilaku Nabi, pekerjaan Nabi dan ketetapan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk lebih jelasnya terkait dengan ilmu hadis, silahkan kalian simak materi yang saya sampaikan pada hari ini, yaitu pertama adalah pengertian hadis. Itu ada dua pengertian, secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa itu ya menurut bahasa bagaimana cara memahaminya. Hadis berasal dari bahasa Arab yang berarti bercerita, dongeng ya, atau memberikan informasi atau kabar. Kemudian secara terminologi, segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir maupun sifat-sifat beliau. Ini secara istilah. Jadi kalau pengertian secara bahasa dan istilah itu ada benturan, ketidaksamaan antara pengertian bahasa dan istilah. Saya lanjut di slide selanjutnya ya, sambil dipelajari, jangan nangen. Kalau nanti ada pertanyaan silahkan ditanyakan di akhir di forum diskusinya. Perspektif ulama usul dan fikih. Apa usul, ulama usul dan ulama fikih? Ulama usul menitik beratkan perilaku Nabi sebagai sumber hukum syara yang menjadi landasan ijtihad para mujtahid. Ini kalau para ulama usul fikih lebih sempit, lebih khusus yang dikaji. Ulama fikih memandang hadis sebagai ketetapan Nabi yang tidak bersifat fardu atau wajib, melainkan amalan yang dianjurkan ataupun sunnah. Ini cara pandangnya berbeda. Karena ahlinya bidangnya nggak sama, maka cara pandangnya beda. Murid dengan guru cara memandangnya tidak sama. Guru punya punya cara pandang sendiri, murid juga punya cara pandang sendiri. Atau kalau bukan guru dengan guru A cara memandang itu seperti ini, guru B juga mungkin cara pandangnya beda. Itu kalau sama-sama ahli. Kalau murid sama guru jelas beda. Kemudian kita lanjut visi ulama hadis. Ulama hadis memandang Nabi Muhammad sebagai uswah wa qudwah, teladan utama. Oleh karena itu mereka mencatat semua hal tentang Nabi. Semua dicatat, sifat-sifatnya Nabi ketika apa, tersenyum misalnya, itu dicatat. Perjalanan hidup itu dicatat. Nabi pernah kemana, singgah di mana, itu dicatat semua. Hal-hal terkait hukum maupun non hukum, pokoknya semuanya dicatat ya, semuanya dicatat. Selanjutnya takrir, himah dan status sunnah. Takrir itu adalah diamnya Nabi saat melihat perbuatan sahabat menunjukkan izin atau perkenan beliau. Nabi itu misalnya ada sahabat yang datang atau melihat sahabat melakukan sesuatu, Nabi tidak menegur, menengahi, diam, ya diloroyo enggak, ya pokoknya dibiarkan. Nah, itu namanya takrir.
Aneng sahabat makan daging biawak misalnya, Nabi diam. Berarti diamnya Nabi itu adalah ketetapan. Himmah yang kedua, hasad Nabi yang belum terlaksana karena beliau wafat. Ya. Contohnya puasa tanggal 9 Asyura. Puasa tanggal 9 Asyura itu adalah Nabi belum pernah melakukan. Tapi Nabi itu sangat ingin melaksanakan puasa 9 Asyura. Ini juga dinamakan hadis. Status sunnah, Imam Syafi'i menganggap himmah sebagai sunnah. Sementara Imam Asy-Syaukani berpendapat sebaliknya, bukan sunnah karena Nabi belum pernah melakukan. Kalau Imam Syafi'i sudah dianggap sunnah, karena seandainya Nabi diberi umur panjang, Nabi akan melakukannya. Ya. Nah itulah cara ulama dalam memandang itu tidak sama. Oke, selanjutnya adalah definisi sunnah. Definisi perspektif ahli terhadap perspektif ahli terhadap sunnah, ya, pandangan para ahli itu berbeda-beda. Ulama definisi dan cakupan, ya. Ulama hadis meliputi biografi. Kalau hadis itu sunnah itu. Sunnah itu meliputi biografi. Biografi itu apa? Biografi itu apa? Kisah perjalanan hidup. Biografi Nabi. Sifat fisik, psikis, kemudian akhlak Nabi sebelum dan sesudah diangkat menjadi Rasul. Itu menurut ulama hadis, ya. Sunnah itu seperti itu. Kemudian ulama usul fikih beda lagi, hanya menyangkut perkataan, perbuatan atau takrir yang memiliki konsekuensi hukum Islam. Kalau tidak ada kaitannya dengan hukum, menciptakan kanjeng Nabi piye, nek manung piye, kalau kencing di mana dan seterusnya, itu namanya bukan hadis. Ulama fikih, amalan yang diberikan pahala jika dikerjakan, namun tidak berdosa jika ditinggalkan. Ini pandangan ulama fikih. Sunnah itu seperti itu. Kalau dikerjakan dapat pahala, kalau enggak, ya enggak dapat pahala, enggak dikerjakan, ya. Itu. Kita lanjut, yaitu definisi khobar. Nah, definisi khobar. Secara bahasa berarti an-naba, berarti secara istilah khobar mencakup segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi maupun para sahabat. Pendapat ulama, ya, yaitu sinonim dengan hadis, ya, hadis dari Nabi, khobar dari selain Nabi, ya, khobar. Kemudian khobar lebih umum daripada hadis. Khobar itu bisa dari Nabi, bisa dari selain Nabi. Tapi kalau hadis, ya enggak banget. Kalau hadis itu dari Nabi, ya, kalau khobar bisa dari selain Nabi. Definisi khobar itu lebih umum, cakupannya lebih luas. Bahkan berita yang kamu bawa hari ini, mungkin kamu punya berita, itu juga bisa disebut khobar. Selanjutnya definisi tentang asar, ya, hadis, sunnah, asar, khobar dan asar. Oke. Yaitu asar berarti bekas atau sisa. Dalam istilah hadis, asar sering digunakan untuk perkataan, tindakan, dan ketetapan para sahabat. Jadi asar itu disandarkan kepada sahabat. Abu Bakar pernah mengatakan demikian. Abu Bakar berkata, ini namanya asar. Sayyidina Umar mengatakan demikian, A, B, C, D, E misalnya, itu juga asar. Jadi sandarannya kepada sahabat, bukan kepada Nabi. Itu adalah asar. Contohnya apa? Pernah dikatakan dalam sebuah asar itu begini, sholatlah di belakangnya dan tanggungan dia bid'ah yang dia kerjakan. Jadi ada orang yang pernah, kalau nggak salah itu Imam siapa itu ya. Jadi ada orang sholat di belakangnya orang yang ahli bid'ah. Kemudian sholat orang boleh makmum kalau ahli bid'ah nggak apa-apa, biasanya ahli bid'ah itu ditanggung sendiri. Kamu tidak ikut menanggung. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian yang selanjutnya asar sudah kesimpulan persamaan.
kesimpulan persamaan. Elemen dasar kesamaan, ya, hadis, sunnah, khobar, asar pada intinya sama-sama bersumber dan disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma diklasifikasi, dibeda-bedakan, tapi pada dasarnya intinya ada kesamaan di antara empat tersebut. Sunnah, apa? Khobar, apa namanya? Hadis, sunnah, khobar, dan asar ya. Itu semuanya pada dasarnya ada kesamaannya, banyak kesamaannya ketimbang tidak samanya. Nah, ini meskipun ya di situ banyak ulama berbeda teknis, apa namanya, cara pandangnya, keempatnya tetap menjadi pilar penting dalam memahami Islam setelah Al-Quran. Setelah Al-Quran, nah ini ada ini. Kategori ya, Al-Quran dan FSL hadis, ya, Al-Quran dan hadis. Asal redaksinya Al-Quran itu adalah langsung dari Allah. Al-Quran yang mau baca kan dari Allah. Bentuknya misalnya ada alif lam mim, itu bukan penerjemahan dari Nabi Muhammad, langsung dari sana ya bunyinya seperti itu. Tapi kalau al-hadis, lafaz dan maknanya itu langsung dari Nabi Muhammad. Ini perbedaan antara Quran dan hadis secara teksnya. Kemudian periwayatan mutlak tidak boleh dengan makna saja. Al-Quran itu harus ada ayatnya baru apa namanya maknanya. Kalau hadis boleh diriwayatkan dengan maknanya saja. Yang ketiga, mukjizat merupakan mukjizat terbesar Al-Quran itu. Sampai sekarang masih abadi. Kalau hadis itu bukan mukjizat, ya, bukan mukjizat. Kemudian yang ketiga, nilai ibadah. Kalau membaca Al-Quran itu mempunyai nilai ibadah khusus, ya. Jadi al-muta'abbadu bi qiraatihi. Membaca Al-Quran dianggap ibadah, dihitung ibadah. Kemudian kalau hadis mempelajarinya bernilai ibadah umum. Membaca Al-Quran ibadah. Kalau melihat Al-Quran ibadah enggak? Melihat Al-Quran ibadah enggak? Ibadah. Kalau melihat hadis enggak, kecuali mempelajarinya. Nah, itu ada nilai ibadahnya. Tuh. Saya lanjutkan. Ya, ini adalah sudah selesai ya. Materi yang sampaikan yaitu terkait tadi ya, terkait apa namanya? Hadis, sunnah, khobar dan asar. Sudah saya jelaskan secara ringkas, secara cukup. Untuk selanjutnya adalah saya persilahkan untuk diskusi. Untuk diskusi saya ambil alih saja, saya memimpin diskusi. Silakan ada yang mau bertanya atau mungkin ada yang mau menanggapi, silakan terkait dengan materi yang saya sampaikan, terkait dengan hadis, sunnah, khobar dan asar. Yang penting kalian bisa memahami apa arti dari hadis, sunnah, khobar dan asar tadi. Silakan yang mau bertanya, tanya apa saja boleh, yang penting ada kaitannya dengan materi ini. Yang keras ya tanyanya ya. Ya. Apa hubungan Al-Quran dan hadis? Apa? Hubungan Al-Quran dan hadis. Hubungan Al-Quran dengan hadis ya. Ini sangat bagus ya. Karena keduanya tadi sudah dibahas. Kalau Quran begini, hadis begini, selalu berbeda antara Quran dan hadis. Terus apa hubungannya Al-Quran dengan hadis? Silahkan yang lain yang mau menanggapi. Ada yang punya tanggapan tentang pertanyaan ini, apa hubungan dengan Al-Quran dengan hadis? Salah ora hukum kok. Ya. Yang penting kita kan paham apa hubungan antara Al-Quran dengan hadis. Apa? Ada yang tahu? Hubungannya, bukan perbedaannya ya. Hubungannya. Hubungan Al-Quran dengan hadis itu apa? Hubungannya. Ayo apa coba hubungannya? Gak ada yang tahu? Ya mestinya harus tahu dong ya.
Sudah pernah? Jadi begini, antara Al-Quran dan hadis itu mempunyai hubungan yang sangat erat sekali. Al-Quran itu adalah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang mampu menerjemahkan maksud daripada Al-Quran itu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Nabi itu menjelaskan maksud dari Al-Quran dengan bahasanya Nabi itu adalah menjadi hadis. Jadi dijelaskan dengan hadis. Jadi hadis itu menjelaskan Al-Quran. Jadi fungsi hadis itu menjadi fungsi memperjelas apa yang diperintahkan, apa yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Misalnya, contoh perintah tentang wudu. Wudu, di dalam wudu itu kan rukun yang pertama adalah niat. Iya. Niat. Ada nggak ayat yang menjelaskan rukun wudu yang pertama niat? Nggak ada. Yang ada itu adalah faksilu biwujuhikum wa arjulikum wa aidiakum. Itu faksilu biwujuhikum dulu ya. Nah, kalau niat nggak ada. Kemudian dijelaskan oleh Nabi bahwa semua pekerjaan itu harus disertai dengan maka niat itu tidak diwajibkan, tidak dirukun di dalam wudu. Jadi fungsi daripada hadis, hubungan antara hadis dengan Al-Quran, ini hadis itu adalah memperjelas maksud daripada Al-Quran. Tanpa adanya hadis, kita akan sulit memahami Al-Quran. Akan sulit, karena bahasa Al-Quran itu terlalu sulit untuk dipahami. Bahasa Al-Quran itu terlalu sulit untuk dipahami. Itu untuk pertanyaan tadi ya. Jadi hubungan antara Al-Quran dan hadis. Jadi menjadi hubungannya menjadi tafsir daripada Al-Quran atau yang memperjelas arti atau maksud daripada Al-Quran. Itu diantaranya seperti itu. Ada yang lain lagi silakan. Ada yang mau nanya lagi? Satu kali lagi ya. Saya kasih kesempatan. Oke. Ya. Cukup satu ya. Sudah bisa dipahami tadi yang saya sampaikan, pengertian daripada sunnah tadi apa? Yang saya sampaikan sunnah tadi apa? Apa? Yang keras? Nah, kalau hadis apa tadi? Ucapan, perbuatan. Oh iya. Kemudian khobar. Ya, kabar yang disandarkan kepada orang lain. Kalau asar, kabar bersandarkan. Kabar artinya apa? Kabar tadi apa? Berita disandarkan kepada Nabi ataupun kepada orang lain. Nah, itu juga khobar namanya. Nabi juga khobar, kepada orang lain juga bisa jadi khobar. Kalau asar, sesuatu yang disandarkan kepada sahabat, yaitu namanya asar. Nah, ini adalah merupakan pokok ya kita untuk bisa membedakan bahwa ini adalah khobar, ini asar, ini sunnah, ini hadis. Itu kita harus memahami pengertiannya itu seperti ini. Sehingga dengan tahu pengertian daripada 4 nama ini, 4 istilah dalam ilmu hadis ini, kita akan lebih mudah dalam mempelajari ilmu hadis. Karena keempatnya ini adalah merupakan dasar ya. Keempat ini merupakan dasar. Sehingga sangat penting sekali untuk kita pahami ya. Sebelum saya akhiri perlu saya simpulkan bahwasanya pengertian tentang
apa pokok-pokok yang harus ada, yang merupakan sesuatu yang dasar, itu adalah antara hadis, sunnah, khobar dan asar, pada intinya bersumber dan disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau misalnya ada yang bilang khobar, wabil khobar itu biasanya ya disandarkan kepada Nabi, tidak mungkin disandarkan kepada Cang Arif. Itu pasti kepada Nabi. Rata-rata disandarkan kepada semuanya antara hadis, sunnah, khobar dan asar, pada intinya sama-sama bersumber dan disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Meskipun terdapat perbedaan teknis ya, di mata para ulama, keempatnya menjadi pilar penting dalam memahami Islam setelah Al-Quran. Dasar hukum Islam kita yang pertama adalah Al-Quran, setelah Al-Quran adalah hadis. Ini merupakan dasar pokok setelah Al-Quran, sehingga kita sangat penting dalam mempelajari ilmu hadis ini. Sekian ya yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.